Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat surgaku yang dirahmati Allah. Allah muliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan hari Jumat. Mereka berkumpul di tengah siang untuk menjalankan ibadah, mendengar khutbah dan sholat Jumat. Disediakan pahala berlimpah di dalamnya. Rugi bagi mereka yang tidak menjadikannya sebagai hari berbahagia dengan keimanan dan ketaatan. Allah telah memerintahkan langsung ibadah ini dalam Al-Quran yang menunjukkan keutamaannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Jumu'ah ayat 9. Kaum muslimin diperintahkan mempersiapkan diri untuk meraih kemuliaan dalam ibadah itu, mulai dari mandi besar, mengenakan pakaian bagus dan layak untuk ibadah, memakai parfum, pergi lebih awal, berjalan kaki, mendekat kepada imam, dan menyimak dengan seksama khutbah imam. Diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jumu'ati waghtasala thumma bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wadana minil imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Barang siapa mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbahnya, dan tidak berbuat sia-sia, maka dari setiap langkah yang ditempuhnya, dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamul lail setahun. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad. Berkata Imam Ibnu Huzaimah di dalam Sahihnya, barang siapa berkata ghusala waghtasala yaitu dengan tasdid, maka maknanya adalah bersetubuh dan mewajibkan mandi bagi istrinya atau budak wanitanya, lalu dia mandi. Dan barang siapa berkata ghusala waghtasala dengan tahfif tanpa tasdid, yang dia maksud adalah membasuh kepalanya, sementara ightasala bermakna melebihkan ke keseluruhan tubuh. Pendapat yang terpilih sebagaimana pendapat Imam Baihaqi dan para ahli hadis lainnya, yaitu riwayat dengan huruf sin tanpa tasdid, yang berarti mencuci kepala. Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ati waghtasal. Barang siapa yang mencuci kepalanya di hari Jumat kemudian mandi dengan mengguyur seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Thaharah nomor 346. Kemudian ia pergi lebih pagi menuju masjid dan ini menjadi salah satu syarat diterimanya keutamaan besar. Maka dari setiap langkah yang ditempuhnya, dia akan mendapatkan pahala puasa dan qiyamul lail setahun. Di mana pahala dan keutamaan ini hampir-hampir menyerupai pahala Lailatul Qadar, namun diperoleh dengan amal yang lebih sedikit dan ringan. Barang siapa yang menunda-nunda untuk pergi menuju masjid dan datang terlambat, maka ia luput dari keutamaan besar ini. Ia telah mengharamkan dirinya dari pahala yang sangat besar. Berkata Imam As-Syaukani, wal hadithu yadullu ala masyru'iyatil ghusli yaumal jumu'ah wa ala masyru'iyatit tabkiri wal mashyi wad dunuwi minal imam wal istima'i wa tarkil laghu wa innal jam'a baina hadhihi al-umur sababun listihqaqi dhalika ats-tsawabil jazil. Hadis ini menunjukkan diperintahkannya mandi di hari Jumat dan disyariatkannya pergi lebih pagi ke sholat Jumat, berjalan kaki, mendekat kepada imam dan mendengarkan khutbah imam serta meninggalkan perkara lahwan atau main-main. Perlu diperhatikan bahwa keutamaan dalam hadis ini ditentukan dengan langkah kaki. Semakin banyak langkah kaki maka semakin banyak pahala yang akan diperoleh. Sekaligus, ini juga sebagai anjuran untuk berjalan kaki menuju sholat Jumat dan tidak menggunakan kendaraan. Adapun alasan kenapa harus berjalan kaki menuju masjid adalah menunjukkan sikap tawadu dan untuk menjauhkan diri dari sifat sombong. Imam Al-Syafi'i dalam kitab Al-Umum mengatakan, dan Jumatan tidak didatangi kecuali dengan berjalan kaki. Berjalan kaki dan tidak menggunakan hewan tunggangan seperti unta, kuda atau yang lainnya, ataupun kendaraan seperti sepeda ontel, sepeda motor, mobil, menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pahala besar.
yaitu setiap langkah menuju kejumatan berpahala puasa dan sholat malam selama setahun. Bayangkan, jika kita berjalan kaki menuju ke masjid dengan 50 langkah, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dan sholat malam selama 50 tahun. Masya Allah. Karena itu sangatlah merugi jika kita tidak berusaha untuk menggapai pahala besar yang telah dijanjikan ini. Syaratnya hanya dengan mandi besar, pergi lebih awal, berjalan kaki menuju masjid, mendekat kepada imam, dan menyimak dengan seksama khutbah imam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.